Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asaview. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti LCD iPhone 8 yang kondisinya pecah seperti ini. Kita langsung saja mengeksekusinya ya. Kita lepas dulu untuk baut bawahnya ini. Di sini kita lepas baut bawahnya ini dengan menggunakan obeng bintang berukuran 0,6 atau 0,8. Setelah kita lepas bautnya, kita lanjutkan dengan pelepasan layar LCD-nya. Di sini kita akan lepas layar LCD-nya ya. Bisa menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kemudian setelah celahnya ketemu, kita bisa menyisitnya dengan menggunakan mika atau menggunakan kuku jari saja untuk membantu penyisitan LCD-nya. Kita bisa menggunakan mika seperti ini ya untuk menyisitnya, atau menggunakan alat yang lain yang pasti bisa digunakan untuk menyisir seperti ini. Kalau tidak ada mika, kalau ada kuku jari ya kita bisa menggunakan kuku jarinya saja. Kita sisit pelan-pelan dengan menggunakan kuku jari juga bisa. Seperti ini, kita menggunakan kuku jari untuk membantu pelepasan layar LCD-nya. Jangan langsung ditarik karena ada fleksibel LCD dan fleksibel atasnya. Sebelah kanan ya. Seperti ini cara membukanya, sebelah kanan. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pelepasan tutup-tutup mesinnya. Kita akan melepas tutup-tutup mesinnya ini dengan menggunakan obeng Y berukuran 0,6. Nampaknya di sini bautnya sudah diganti dengan menggunakan baut plus ya. Tapi sebenarnya bautnya ini adalah baut Y. Jadi kita menggunakan obeng Y ya untuk melepasnya. Karena diganti dengan menggunakan baut plus ya, kita lepas dengan menggunakan obeng plus berukuran 1,5 ini obeng plusnya. Setelah terlepas semuanya, kita akan melepas penutupnya. Nampaknya di sini menempel ya untuk fleksibelnya. Ini adalah fleksibel baterainya. Kita lepas terlebih dahulu. Kemudian kita akan melepas juga untuk penutup bagian atasnya ini menggunakan obeng yang sama ya. Seharusnya menggunakan obeng Y berukuran 0,6. Tapi di sini sudah diganti orang dengan menggunakan baut plus. Jadi kita melepasnya dengan menggunakan baut plus ya. Ini juga sebelahnya masih menggunakan baut Y atau bautnya itu obengnya itu menggunakan obeng segitiga. Kita lepas juga untuk bagian atasnya ya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan fleksibel bagian atasnya ini. Kita lepas dulu soket fleksibelnya. Kemudian juga kita lepas untuk fleksibel LCD dan fleksibel touchscreen-nya ya. Dan kita akan melanjutkan dengan mencoba terlebih dahulu LCD yang baru. Kita pasang terlebih dahulu untuk soket fleksibel LCD-nya dan soket fleksibel touchscreen-nya. Kemudian kita pasang kembali untuk soket baterainya. Dan kita nyalakan handphonenya. Kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Setelah handphone masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba terlebih dahulu fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita coba untuk mengetik-ketikkan seperti ini ya. Kita akan mencoba untuk menggeser-geserkan menunya. Dan kita akan mencoba masuk ke menu pengetikan ya. Dan kita akan melakukan pengetikan setiap huruf dan angkanya terlebih dahulu. Kita yakinkan ya pengetikannya ini terasa nyaman saja. Kita coba untuk ketikan salah satu huruf dan angkanya. Kita yakinkan pengetikannya ini nyaman dan enak saja untuk diketikkan setiap huruf dan angkanya. Seandainya kurang nyaman sedikit untuk pengetikannya ya, kurang sensitif gitu, kita bisa menekan terlebih dahulu untuk soket LCD-nya atau soket touchscreen-nya. Kemudian kita ketikkan lagi. Dan ini adalah salah satu icon ya. Atau di sini itu tombol home-nya. Kita bisa menggeser-geserkannya seperti ini sampai bisa melewati semua area LCD-nya. Kita yakinkan ya semua area LCD-nya terlewati icon ini dengan mudah dan nyaman saja, tidak ada masalah. Dan tidak lupa juga untuk mengatur kontrasnya ya. Kita coba untuk kontrasnya. Kita yakinkan kontrasnya berjalan dengan normal. Kita redupkan, kita terangkan kontrasnya ya. Dan kita coba untuk merespon handphonenya dengan mematikan kemudian menyalakan kembali. Mematikan seperti ini, menyalakan kembali. Kita yakinkan ya fungsi lampunya berjalan dengan normal dan kita matikan handphonenya. Kemudian kita akan melepas untuk soket baterainya dan diikuti oleh soket LCD dan touchscreen-nya. Dan kita akan melanjutkan dengan memindahkan komponen-komponen yang ada di LCD yang lama. Kita pindahkan ke LCD yang baru. Di
Di sini kita akan mulai dari bawah terlebih dahulu ya. Kita akan melepas terlebih dahulu untuk fleksibel fingerprintnya atau fleksibel bawahnya. Kita lepas dulu semua baut-bautnya bagian bawah. Di sini juga menggunakan obeng segitiga atau obeng Y. Kita lepas semua baut-bautnya satu persatu. Kita lepas untuk penutup fingerprintnya. Dan kita lepas pelan-pelan saja untuk soket fingerprintnya ini atau soket tombol home-nya ya. Kita lepas pelan-pelan saja. Dan kita lepas juga untuk fleksibel fingerprintnya ini. Kita lepas seperti ini ya. Kita congkel ya fleksibel fingerprintnya tapi pelan-pelan saja. Apabila pelepasan ini terasa susah, kita panasi terlebih dahulu ya untuk fleksibelnya ini. Kita bisa memanasinya lewat LCD-nya, kita hangati saja supaya mudah terlepas untuk fleksibel fingerprintnya ini. Harus hati-hati pelepasannya ya, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti putus fleksibelnya. Jadi hati-hati pelepasan fleksibel tadi. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan baut-baut penutup LCD-nya ini. Di sini juga menggunakan obeng yang sama ya, obeng Y juga. Kita lepasi semua baut-bautnya. Dan kita coba untuk melepas bautnya dan kita coba untuk melepas bagian ini. Sebenarnya di atasnya ini masih ada baut yang nyangkut di sini, tapi karena bautnya di atas sudah tidak ada ya kita lepas dulu. Dan ini adalah bagian atasnya, bagian fleksibel bagian atas tadi yang digunakan untuk fleksibel bagian speaker atas, kamera dan sebagainya. Kita lepasi semua baut-bautnya. Dan perlu diingat juga untuk baut-bautnya biasanya ukurannya berbeda, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, agar tidak tertukar ya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan fleksibel bagian atas ini. Kita akan mengambil semuanya saja, dan itu adalah speakernya ya, kita lepas terlebih dahulu. Dan kita akan melepas bagian fleksibel speaker ini dan kameranya. Kita lepas pelan-pelan saja ya. Apabila terdapat kesusahan, apabila mengalami kesusahan ya bisa dipanasi terlebih dahulu juga untuk bagian atas ini. Bisa menggunakan blower uap atau menggunakan head dryer atau menggunakan atau ditaruh di separator LCD agar lebih mudah pelepasannya, terutama untuk bagian speakernya terlebih dahulu ini. Jalur speakernya ya atau interface speakernya terlebih dahulu bagian bawah. Kemudian kita lepas semuanya. Di sini kita lepas semuanya. Setelah terlepas seperti ini, kita akan melanjutkan pemasangan kembali ya untuk bagian atasnya terlebih dahulu ini. Ini adalah penutup speaker ya, yang ada di LCD yang baru kita lepas saja. Karena di sini ada tadi itu penutup speakernya kelepas, yang kita balikin saja. Karena penutup speakernya langsung kita ambil dari yang lama, jadi kita kembalikan semuanya saja di sini. Dan kita pasang kembali ya secara presisi pas gitu, terutama untuk pengukuran pemasangannya ada di interface speakernya yang ada di bagian bawah itu ada titik-titiknya untuk pemasangan, untuk ngepaskan pemasangannya ya supaya dia terpasang dengan pas. Ini bagian sini terlebih dahulu, ini adalah tolak ukurnya. Kemudian kita pasang kembali untuk speakernya. Setelah kita yakin terpasang dengan pas ya, kita pasang kembali juga untuk penutup atasnya tadi. Untuk kameranya sendiri biasanya ada lubang kameranya ya. Ada juga yang langsung tersedia lubangnya di LCD yang baru, ada yang memang bawaannya. Kalau masih ada dikembalikan, kalaunya tidak ada ya tidak apa-apa aja, langsung dipasang saja seperti ini. Di LCD itu biasanya ada langsung lubang kameranya supaya kameranya itu pas sesuai dengan tempatnya. Ada juga yang tidak ada. Dan kita kembalikan semua baut-bautnya seperti semula. Dan untuk segel berwarna merah ini boleh dilepas, boleh juga tidak dilepas ya, terserah saja. Dan untuk fleksibel ini kita bisa merapikan terlebih dahulu agar dia terpasang dengan pas plug gitu, sesuai dengan ukurannya LCD dan touchscreen-nya ya. Jadi pas ukurannya ketika kita pasang. Dan kita akan memasang penutup LCD-nya. Kita yakinkan penutup LCD-nya terpasang dengan pas ya. Karena sebenarnya penutup LCD-nya ini masuk sedikit di bawah tadi, di bawah speaker ya.
Sebenarnya harus kita pasang terlebih dahulu untuk tengahnya ini, baru penutup bagian atasnya. Tapi tidak apa-apa aja, kita bisa masukkannya juga. Kita rapidkan ya, kita yakinkan fleksibelnya terpasang dengan pas tadi itu, fleksibel LCD dan touchscreen-nya. Kemudian kita kembalikan semua baut-bautnya. Sambil menunggu ya, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Di sini kita lanjutkan ya, untuk mengukur tadi itu fleksibel LCD serta fleksibel touchscreen-nya bisa pas terpasang di tempatnya nantinya. Agar tidak kepanjangan atau kependekan, kita paskan terlebih dahulu. Kalau sudah yakin, kita bisa ngepasin. Kita lanjutkan ya untuk pemasangan. Kita lanjutkan untuk pemasangan fingerprint-nya. Ini adalah tombol home atau flexible fingerprint-nya. Kita kembalikan ya. Kita masukkan, kemudian kita pasang kembali untuk soket fingerprint-nya. Kita yakinkan soketnya terpasang dengan plug dan sempurna. Kemudian kita pasang kembali juga untuk penutup fleksibel fingerprint-nya. Dan kita kembalikan semua baut-bautnya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya ya. Kita pasang terlebih dahulu untuk soket bagian atasnya tadi. Kita yakinkan terpasang dengan plug dan sempurna. Dan ini adalah soket LCD-nya. Kemudian kita pasang juga untuk soket touchscreen-nya. Kita yakinkan semua soketnya terpasang dengan pas dan plug. Kemudian kita pasang juga untuk soket baterainya ya. Dan kita nyalakan handphonenya. Kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya lagi. Setelah handphone masuk ke menu utamanya lagi, kita akan mencoba terlebih dahulu fungsi LCD dan touchscreen-nya serta fungsi untuk speakernya ya. Kita coba dulu untuk speakernya. Kita yakinkan suaranya ada di bagian speaker atasnya. Kemudian kita juga bisa mencoba untuk bagian kameranya, kamera depan terutama karena di atas itu ada kamera depannya. Setelah semuanya berfungsi dengan normal ya, kita akan merapikan kembali untuk bagian tengahnya tadi, yaitu penutup mesinnya tadi. Kita kembalikan ya untuk penutup mesinnya. Di bagian tengah ini, kita kembalikan dulu untuk penutup mesinnya. Dan kita akan kembalikan juga untuk baut-bautnya. Dan kita kembalikan juga untuk penutup bagian atasnya. Kita kembalikan juga semua baut-bautnya. Dan kita akan memasang kembali untuk layar LCD-nya ya. Kita akan memasang LCD-nya, kita paskan terlebih dahulu untuk bagian atasnya. Kemudian diikuti ke bawah sampai terpasang dengan plug dan sempurna semuanya. Kita yakinkan ya, dia terpasang dengan plug dan sempurna. Dan kita lanjutkan dengan pengembalian baut bagian bawah tadi. Yang pertama kali kita lepas bautnya, kita kembalikan untuk bautnya. Dan kita akan mencoba lagi fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.